dengan rasa syukur dan sukacita kita nyanyikan satu pujian I Got the Joy. Untuk mengadakan kebaktian ya Tuhan. Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Perbuatannya ajaib dan berkuasa. Mari kita puji Dia dengan menyanyikan pujian Dia yang terhebat. Terangnya
Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan, saya sudah siap. Yes, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berikan kami hikmat, pengetahuan, dan Roh-Mu bekerja agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pikiran kita bisa diisi dengan hal-hal yang baik atau positif, atau juga bisa diisi dengan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran jelek atau pikiran yang negatif. Coba kita perhatikan contoh pikiran-pikiran positif berikut. Pikiran yang berkonsentrasi. Konsentrasi apa? Konsentrasi ketika belajar, konsentrasi ketika mengerjakan sesuatu. Pikiran yang mau kompak, sehati. Ketika kita sedang melakukan satu tugas tim, kita bisa kompak, bekerja sama. Pikiran yang rela ditegur. Ketika kita salah, kita siap untuk ditegur. Pikiran yang damai. Di mana-mana dia suka melakukan perdamaian. Tidak menciptakan keributan atau keonaran. Pikiran yang penuh dengan perhatian. Ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, dia memberikan perhatian. Ini contoh pikiran yang positif. Contoh pikiran yang negatif atau buruk, jelek. Pikiran yang selalu sombong, selalu membanggakan dirinya, kekayaannya kah, kepintarannya, kegantengannya, kecantikannya, atau apapun itu yang bisa disombongkan. Pikiran yang jahat, selalu merencanakan kejahatan kepada orang lain. Pikiran curiga, selalu mencurigai orang lain. Pikiran yang pendek, tidak mau berpikir panjang. Ini bisa terjadi, bisa kamu lakukan ketika kamu mengerjakan tugas atau ujian. Sering sekali anak-anak pikirannya pendek. Maunya gampang, maunya mudah, asal jadi. Tidak pikirkan nanti hasilnya bagus atau tidak. Ini sudah sesuai yang diinginkan guru atau tidak. Nah, anak-anak sering melakukan seperti ini. Atau pikiran yang tamak, ingin selalu mengambil keuntungan. Selalu ingin mengambil apa yang dia inginkan, lebih daripada orang lain. Nah, ini contoh-contoh pikiran negatif, adik-adik. Pertanyaannya, dari mana datangnya semua pikiran ini? Baik pikiran positif dan pikiran negatif. Tentunya dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita tonton. Misalnya gambar, film, atau orang-orang di sekeliling kita dari berita, dari TV, dari game, dari YouTube. Dan bisa juga dari apa yang kita dengar, perkataan orang-orang di sekeliling kita. Atau dari apa yang kita rasakan, misalnya kita takut, sedih, atau senang. Atau dari apa yang kita bayangkan, misalnya kita membayangkan hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Ini juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Atau dari apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, maka pikiran kita akan kita isi tentang Tuhan mengasihi kita. Tetapi jika kita mempercayai bahwa Tuhan itu jahat, tidak baik, tidak mengasihi kita, maka pikiran kita juga akan mengatakan bahwa Allah itu tidak baik atau Allah itu tidak mengasihi kita. Nah, adik-adik, semua pikiran-pikiran positif dan pikiran-pikiran negatif itu bisa mempengaruhi kita dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita saksikan. Dari mana? Dari TV, dari game yang kita mainkan, dari YouTube yang kita tonton, dari Facebook, dari Twitter, dari Google, atau dari mana saja. Nah, adik-adik, kita bisa saja mendapatkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif dari apa yang kita saksikan, kita dengar, dan kita lihat. Dan hal ini bisa mengisi pikiran kita menjadi pikiran baik atau pikiran buruk atau pikiran jahat. Kalau saya tanya kamu, kira-kira apa pikiran-pikiran positif yang kamu hasilkan ketika kamu saat ini menggunakan gadget, menggunakan handphonemu, dengan handphone canggih bisa menjelajah kemana saja. YouTube kah, Facebook kah, IG kah, Google kah, atau apapun itu. Mungkin ada yang menjawab, saya mendapatkan hal positif,
Saya bisa tahu banyak resep makanan, resep obat, atau cara membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Saya bisa tahu tentang ilmu pengetahuan, saya tahu tentang ilmu kesehatan, saya tahu film-film yang baik, yang membangun. Saya bisa menjelajah dunia walaupun saya tidak pernah ke sana, tapi saya bisa menyaksikannya lewat YouTube. Saya juga bisa menonton film-film lucu. Ini hal-hal yang positif yang mungkin akan kamu utarakan ketika kamu ditanya, apa positifnya ketika kamu menggunakan handphone dengan gadget pintarmu. Tapi ada juga jawaban kamu tentu ada hal-hal yang negatif yang dihasilkan dari apa yang kamu tonton lewat TV, YouTube, Facebook, dan media sosial yang lainnya. Mungkin kamu akan menjadi orang yang konsumtif. Orang-orang yang suka membeli, suka berfoya-foya, berhura-hura. Karena apa? Kamu mungkin sedang menonton tayangan YouTube idola kamu yang hidupnya glamor, hidupnya suka berbelanja, hidupnya suka-sukanya. Nah, mungkin kamu ingin seperti mereka. Nah, ada juga orang yang menjadi arogan, sombong ketika dia melihat, menyaksikan, menonton dari apa yang dia lihat dan saksikan lewat handphonenya. Ada juga pengaruh buruknya itu masalah pornografi. Melihat dari video, melihat dari foto atau apapun yang tidak bagus yang seharusnya tidak kamu tonton seusia kamu saat ini. Atau ada juga mungkin karena dia menonton film yang isinya kekerasan, kemarahan, kebencian, dendam, maka itu yang akan pikiran-pikiran seperti itu akan masuk dalam pikirannya, menjadi pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang buruk. Atau mungkin dari kata-kata sindiran, kata-kata yang sia-sia, kata-kata bualan, kata-kata kebohongan dari apa yang dia tonton. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi perbuatan kita. Kalau kita sering menonton film yang penuh dengan kekerasan, tentunya terbentuklah kita menjadi orang yang keras. Kalau kita sering menonton film yang suka bertengkar, maka kita juga tentunya menjadi orang yang suka bertengkar. Nah, adik-adik, kita akan saksikan cerita berikut ini. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar,
ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Nah, setelah kamu menonton film tadi, kita melihat bahwa Daniel tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tinggal di negeri Babel. Tiap hari Daniel menyaksikan orang-orang yang menyembah kepada dewa Baal. Tiap-tiap hari Daniel melihat bahwa orang-orang melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ketika Daniel hidup di tengah-tengah orang yang seperti itu, apakah Daniel ikut seperti mereka? Tidak. Mengapa Daniel tidak sama dengan mereka? Mengapa Daniel tidak serupa dengan orang-orang yang di sekelilingnya? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Alkitab mencatat, memberitahukan kepada kita bahwa Daniel itu adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan, adik-adik. Dia bukan orang yang aneh. Dia orang yang normal, biasa saja. Dia menjalani hidupnya, bekerja di istana, dan dia juga melakukan ibadah. Dia memuji Tuhan, melayani Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Daniel memutuskan sungguh-sungguh tidak makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Daniel senang beribadah kepada Tuhan. Daniel senang meneliti membaca firman Tuhan. Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Tuhan. Daniel rajin berpuasa. Daniel bukan orang yang aneh kerjanya, yang hanya cuman berdoa terus, tetapi dia adalah orang yang wajar tiap hari bekerja dengan rajin. Dan dalam pekerjaannya tidak ditemukan kesalahan apapun. Artinya dia tidak pernah terlambat dalam tugasnya. Dia tidak pernah lalai, dia tidak mencuri, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan dia tidak pernah menunda pekerjaannya. Maka raja berganti di kerajaan Babel, semua raja tetap senang melihat Daniel. Nah, adik-adik, apa yang Daniel alami saat di tengah-tengah orang Babel yang menyembah berhala? Daniel tidak terikut dan Daniel tidak tersiksa, walaupun berbeda dengan mereka. Alkitab memberitahukan kepada kita, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel diberi Tuhan kepandaian yang luar biasa oleh Tuhan. Bahkan Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga bisa mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar, bisa mengartikan tulisan di dinding, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus lari. Lari dari mana, Boksu? Saat ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan,
kita harus lari. Kita harus seperti Yusuf. Saat dia digoda oleh istri Potifar, dia lari cepat-cepat. Dia tidak mau jatuh dalam dosa. Jangan seperti Daud, adik-adik. Daud tanpa sengaja melihat seorang wanita mandi, dia malah memanggil wanita itu, padahal itu bukan istrinya. Bahkan dia merencanakan kematian kepada suami dari wanita itu supaya dia bisa bersama-sama dengan wanita itu. Ini adalah dosa, kejahatan. Kita harus lari menghindari dosa, adik-adik. Jikalau itu adalah tidak baik menurut pandangan Tuhan, pasti kita harus lari. Jangan buka gambar-gambar yang tidak baik. Matikan film yang tidak baik. Matikan game yang berisi kekerasan, yang tidak ada manfaatnya bagimu. Stop berteman dengan orang yang tidak membangun dengan kamu. Biasakan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Rajinlah membaca buku yang baik. Contohnya Alkitab. Rajinlah kamu membaca Alkitab. 2 minggu yang lalu Bosu sudah bercerita tentang bagaimana Raja Yosia dari sejak kecil dia sudah membiasakan membaca firman Tuhan. Matikan gadgetmu jika kamu tidak melakukannya untuk hal yang positif dan baik. Apa yang kamu tonton, apa yang kamu buka, harusnya boleh diketahui oleh orang tuamu. Supaya orang tuamu melihat kamu, sejauh mana kamu memakai gadgetmu dengan hal positif dan baik. Jangan berbohong kepada orang tua. Yang kedua, adik-adik, bergaullah dengan Tuhan setiap hari. Bergaul akrab dengan Tuhan ini bisa kamu lakukan dengan berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, rajin bersekutu dengan saudara-saudara seiman, yang mungkin sekarang nggak bisa kita lakukan. Tetapi paling tidak rajinlah kamu ikut kebaktian sekolah minggu. Karena setiap hari minggu gurumu membagikan link kebaktian sekolah minggu di gereja kita, gereja GMI Titus. Nah, oleh karena itu adik-adik, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dia tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungannya, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia saksikan tiap hari. Tapi dia tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, seandainya jika Daniel saat ini hidup di zaman ini, tentu Daniel tidak melakukan hal-hal bermain game terus-menerus, bahkan menonton gambar-gambar atau film yang tidak baik. Justru dia pasti akan membuat video yang baik untuk mengajak kamu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jangan sampai kita dapat SMS atau pesan dari Tuhan. Seperti yang kita saksikan tadi di video kita, mene tekel uparsin. Saat hidup kita didapati terlalu ringan, tidak berbobot, kita tahu kebenaran tapi meremehkannya. Nah, adik-adik, kita mesti harus belajar taat kepada Tuhan. Raja itu sudah tahu nenek moyangnya tidak baik, melakukan yang tidak baik. Bahkan raja ini memakai perkakas-perkakas dari bait Allah. Perkakas yang seharusnya ditujukan untuk memuji Tuhan, dipergunakan untuk melayani Tuhan, tapi malah raja ini pakai untuk dia mabuk-mabukan. Nah, untuk pesta pora, akhirnya apa? Dia dihukum oleh Tuhan. Orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya, ketika ditimbang didapati Tuhan terlalu ringan, akhirnya malam itu raja itu mati di tangan musuh dan kerajaannya pecah di tangan orang Media dan Persia. Jangan sampai kita tahu kebenaran, tapi kita malah melakukan dosa. Kita tahu bahwa pornografi tidak baik. Kita tahu bahwa main game itu tidak baik. Tapi kita tak melakukannya. Itu dosa. Itu menyedihkan hati Tuhan. Sampai kita lupa membantu orang tua. Kita lupa melakukan hal-hal yang baik dan benar di lingkungan kita. Itu adalah dosa. Adik-adik, jangan sampai kita mendapatkan pesan WA atau SMS seperti yang diterima oleh raja itu. Mene tekel uparsin. Ditimbang, dilihat bahwa ternyata hidupmu penuh dengan ketidakbaikan. Semuanya adalah kejahatan. Pikiran jahat, perbuatan jahat tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus itu melihat apa yang kita lakukan, melihat apa yang kita tonton, kita saksikan, kita buka atau apapun itu. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah Immanuel. Dia ada di mana saja. Di kamar Dia ada, di
kamar mandi dia ada, di sekolah dia ada, di gereja dia ada, di perjalanan dan di mana saja Tuhan selalu berada. Oleh karena itu, sadarilah bahwa Tuhan itu senantiasa beserta dengan kita yang mengawasi kita setiap saat. Dan adik-adik boleh belajar dari Daniel. Kita tidak mau seperti raja itu, mendapat pesan yang sangat membuat dia akhirnya mati, terbunuh. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke, kita akan menutup kebaktian kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, itulah yang memberkati, menolong adik-adik untuk mencapai cita-cita dan masa depanmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Bye-bye.